anak-anak muda atau pengusaha ini bagaimana caranya memiliki metode atau bermanhaj yang benar sehingga nantinya tuh Allah mudahkan dalam berdagang, berkonten di sosial media, berdigital itu seperti apa Ustaz? Fadhol Ustaz. Ya, Masya Allah. Mari kita bongkar di podcast Deriansa. Alhamdulillah, ini karena Allah nih biasanya ana belajar sama Ustaz Zulkarnain Sunusi hafizahullah taala teman-teman lewat YouTube. Biasanya, karena memang kan anak Jakarta, Ustadz kan Makassar ya Ustadz ya. Nah sekarang nih Allah pertemukan di depan langsung, bayangin teman-teman nih, Masya Allah. Nah ini semoga Allah jaga antum selalu ya Ustadz ya. Amin wa iyyakum. Nah Masya Allah. Ini sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah oke, Afiq barakallah. Kali ini sebenarnya ana mewakili teman-teman yang memiliki keresahan nih Ustadz. Anak-anak muda atau pengusaha-pengusaha, karena memang ini kan background Anda juga ya entrepreneur usaha gitu ya Ustaz ya. Kita ya bahas dari mengenai pondasinya dulu Ustaz. Oke, anak-anak muda atau pengusaha ini bagaimana caranya memiliki metode atau bermanhaj yang benar sehingga nantinya tuh Allah mudahkan dalam berdagang, berkonten di sosial media, berdigital itu seperti apa Ustaz? Fadhol Ustaz. Ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uutsi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, tentunya itu menarik sekali untuk dikaji memang ya. Iya. Ya, sebab hidup ini cuma sekali aja. Oh, bener. Jadi kalau bergulir pada hal yang tidak menguntungkan kita di depan Allah, ya kan berbahaya juga kan. Nah ini Ustaz. Jadi cara berpikirnya itu ketika akan masuk ke dalam usaha, yang pertama kita ingat dulu diri kita ini adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dan akan dipertanyakan tentang ibadah di hari kiamat. Karena itu memang tujuan kita diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah pada Allah. Kalian beribadah kepadaku atau mereka beribadah kepadaku. Ya, karena itu disebut oleh para ulama sebenarnya di salah satu konsep pokok di muamalah, bahwa seorang itu ketika masuk di muamalah jangan dia lihat kepada sektor keuntungan saja, sudut dunia saja, tapi dia lihat juga sudut dia bisa beribadah kepada Allah di situ. Nah, ini benar. Jadi kalau sudah berpikir seperti itu akan luar biasa nanti. Jalannya juga akan, insya Allah akan menjadi lebih baik nanti. Betul. Biasa sudut pandangnya gitu saat kalau pengusaha, wah ente ngejar dunia mulu, giliran kita berbisnis ya Ustaz ya. Nah ini yang jadi masalah nih. Jadi kalau memang selalu kita lihat sudut ibadah, kita berusaha mencarinya, itu pasti sebab keberkahan. Dan itu sebab dilapangkannya rezeki dari situ. Ya. Dan ini sudah terbukti dari masa ke masa di kalangan para nabi, di kalangan para sahabatnya. Dan kita di umat Islam ini di tengah para sahabat, para tabi'in berjalan seperti itu di tengah manusia. Tatkala di sudut muamalah itu kita melihat sudut ibadah juga, itu menjadi sebab keberkahan. Sebab keberkahan. Karena itu di dalam sebuah hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi tafarraq li ibadati, atau ya bani Adam tafarraq li ibadati amla laka gina. Wahai anak Adam, kontinulah kamu atau konsentrasi beribadah kepadaku, maka aku akan penuhi untukmu kecukupan. Jadi harus kita lihat sudut ibadah di dalam bisnis itu. Jadi kalau kita lihat sudut ibadah itu akan indah hasilnya. Sekarang saya beribadah untuk apa? Memberi manfaat kepada manusia, membuka lapangan kerja untuk orang-orang, ya, membuat negara kita menjadi negara yang kuat, punya kedaulatan ekonomi, membuat orang-orang itu tentram, seluruh lapisan masyarakat tentram, mereka bisa hidup. Nah, itu kan luar biasa kan dari nilai-nilai ibadahnya. Karena itu ada yang menarik sebenarnya, Mas Diri. Iya, gimana Ustaz? Jadi ada salah seorang pengusaha besar ya di Timur Tengah sana. Jadi
dia minta untuk sebuah lahan bisnis begitu, proyeksi bagaimana proposalnya. Akhirnya dibuatlah segala hitungan terkait dengan bisnis tersebut, yang akhirnya disimpulkan kepadanya bahwa ini modalnya besar, tapi mungkin keuntungannya nggak terlalu besar. Oke. Ya, tapi si pebisnisnya ini nanya sederhana. Di situ berapa orang yang kerja? Oke. Kata yang membuat proposal ada sekitar 20.000 orang yang kerja dari situ. 20.000. Kata pebisnisnya, subhanallah, 20.000 orang makan dari bisnis saya, walaupun untungnya sedikit nggak apa-apa, kata dia. Jalan saja, yang penting 20.000 orang itu bisa makan. Karena bermanfaat buat banyak orang. Iya. Maka akhirnya subhanallah, ketika jalan ternyata itu salah satu pemasukan terbesar ya untuk saat itu. Oh. Jadi itu memang kadang sebab keberkahan itu datang pada seseorang itu subhanallah ya. Oke. Karena ada sudut-sudut yang ibadah yang dihadirkan. Itu sebab rezeki bukan di hitungan teori di pembahasan ilmu ekonomi. Tapi ini sudut antara kita dengan Allah yang menguasai segala sesuatu, yang di tangannya lah segala rezeki. Nah, harusnya itu kita perhatikan. Ya. Lalu bagaimana misalnya, itu Masya Allah, syukran Ustaz. Lalu bagaimana misalnya ada satu perusahaan, oke, itu kan tadi kan setuju banget ya membuka lapangan pekerjaan. Berarti sama halnya dengan satu perusahaan memperkerjakan misalnya konten kreator, Ustaz. Ya kan, jasa pembuat logo, video editor, bikin poster. Yang tadinya biasanya kalau memang kita aktivitasnya banyak di Jakarta, tapi ternyata para pemilik mereka-mereka ini yang fokus di bidang jasa tersebut ada di Ambon, di Aceh, di Makassar, di Jambi kesebar. Itu berarti sama hitungannya dengan yang tadi ya, Sat ya? Ya tentu. Tentu ya, walaupun sifatnya online nih Sat ya. Ya mungkin untuk saat ini mungkin bisa lebih besar daripada itu cakupannya kan. Jadi kalau memang diniatkan untuk membantu orang-orang, ya mungkin tadi sebagian orang yang bikin konten itu di pelosok sana nggak ada yang kenal, melalui kita bisa terkenal dan bisa menerima banyak order. Nah, itu kan luar biasa kan. Apalagi kalau dia punya potensi-potensi memang yang perlu diperkenalkan ke masyarakat kita, supaya bisa membangun sesuatu yang di Indonesia ini. Masya Allah, mantap nih. Nah berarti artinya harus edukasi perlu lebih mendalam nggak sih Sat? Para misalnya kita mempekerjakan orang, sehingga nggak cuma perusahaannya aja, yang pemilik perusahaannya dengan belajar agama, akidah dan manhaj yang benar, juga yang nanti bekerja juga seperti itu ya Ustaz ya. Kita edukasinya itu kadang suka kayak mereka punya desain bagus, mereka punya ini bagus, dipekerjakan, taunya ngasih taunya kita ada batasan syariat ini loh. Tapi mereka takutnya aduh gimana ya. Nah itu gimana tuh Ustaz mengedukasi mereka? Ya memang itu kadang perlu tahapan kali ya. Kemudian juga mungkin cara masuknya dari arah mana, menghubungkannya itu kayak bagaimana. Masya Allah. Itu kan kita juga harus fleksibel kan melihat orang. Ada ya kayak dokter gitulah. Orang sakit kan ada sebagian obat sakit kepala itu tidak cocok untuk pasien itu karena dia ada hal-hal yang lain ya. Padahal obat sakit kepala, tapi dia cocoknya obat sakit kepala jenis yang lain. Karena memang kondisinya pada saat itu dia kondisi tubuhnya cocoknya yang B tadi. Masya Allah, analoginya Ustaz luar biasa ya benar. Jadi memang harus kita hadapi sesuai dengan kadarnya. Tapi secara umum tadi saya sudah ingatkan ya sudut kita melihat sudut ibadah di situ. Oke. Jadi kalau ada yang kerja bersama kita, itu jangan selalu kita pikir bahwa dia ini memberi manfaat kepada kita sudah gaji. Tapi kita sempurnakan, kita beri manfaat dalam bentuk kita penuhi gajinya, kita beri manfaat juga dalam bentuk yang lain, mungkin dia meningkatkan skillnya, kemudian meningkatkan potensi kerjanya, ya kita bantu pada hal-hal yang menyebabkan dia sendiri mungkin di masa mendatang bisa berkarya lebih luas lagi. Benar. Jadi dengan cara yang seperti itu sebenarnya itu lebih menguatkan dari sudut ekonomi, dari sudut ikatan hati. Ya manusia itu lumrah ya seperti itu. Kita berbuat baik, biasanya dia balas kebaikan juga. Ya. Fitrahnya begitu ya Sat ya. Seperti itu umumnya. Oke, berarti nanti juga kalau memang kita gotong royong sesama umat Islam bikin sesuatu gitu ya, dalam artian satu bikin ya tadi perusahaan kita saling bangun,
Yang nantinya juga bisa nggak Sat kira-kira untuk kita dilirik oleh negara kita sendiri gitu ya, bahwa nantinya bisa memperkuatkan ekonomi negara Indonesia gitu Sat. Mari kita bongkar di podcast Deriansa.